Di tengah isu melemahnya rupiah dan adanya pesimisme terhadap pemerintah di negara kita, ada satu hal peristiwa menarik yang menurut saya ini adalah titik di mana menjadi sebuah harapan optimisme terhadap negara kita. Peristiwa tersebut adalah bagaimana kehadiran Prabowo Subianto di rapat paripurna DPR RI pada hari Rabu lalu. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran kabinet dan petinggi lembaga negara lainnya menunjukkan sebuah adanya harapan bahwasanya negara ini sedang menuju pada arah masa depan yang cemerlang. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada forum paripurna DPR RI pada hari Rabu lalu adalah untuk menyampaikan adanya kerangka ekonomi makro dan juga kebijakan fiskal pada tahun 2027 nantinya. Tentunya ini menjadi peristiwa menarik karena baru kali ini kita melihat bahwasanya di mana pimpinan tertinggi eksekutif lembaga negara kita hadir dan menyampaikan itu secara lugas dan gamblang dalam sebuah forum yang diselenggarakan oleh forum legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Yang menjadi pembahasan kali ini adalah bukan bagaimana kemudian kita melihat apa makna dan kehadiran Prabowo Subianto pada forum tersebut. Lebih jauh, kita berusaha membaca visi dan apa makna dari penyampaian Prabowo Subianto dalam forum paripurna tersebut yang akan kita sebut sebagai harapan untuk masa depan bangsa ini. Presiden Prabowo Subianto memberikan data yang sangat menarik dalam forum tersebut. Presiden Prabowo Subianto menunjukkan bahwasanya Indonesia merupakan negara terbesar sebagai eksportir dari sawit, batu bara, dan ferroalloys. Dari 3 komoditas itu saja, Indonesia bisa mencatatkan devisa 65 miliar lebih US dollar per tahunnya dari hanya 3 komoditas itu saja. Dan juga dalam 7 tahun terakhir, ekonomi Indonesia ini bertumbuh 5%. Secara akumulatif, dalam 7 tahun tersebut maka 35% kenaikan angka kekayaan atau pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menariknya adalah data yang dikemukakan selanjutnya. Prabowo menunjukkan bahwasanya angka kemiskinan semakin menaik dan kelas menengah semakin turun. Lalu pertanyaannya teman-teman, kemanakah kekayaan yang kita dapatkan dari sumber daya alam ini? Presiden Prabowo Subianto menunjukkan data yang tidak kalah menarik teman-teman, di mana selama 22 tahun dari total surplus ekspor yang dimiliki oleh Indonesia sebesar 436 miliar, yang keluar adalah 343 miliar dolar Amerika Serikat, dan data ini didapatkan dari PBB. Artinya di situ ada praktik lewat undervoicing, adanya sebuah permainan transfer pricing, dan juga bagaimana adanya potensi kebocoran yang terjadi di negara kita. Dalam artian hampir per tahun Indonesia memiliki kerugian kebocoran sekitar 150 miliar. Artinya hal ini menunjukkan adanya kerentanan sistemik dalam sistem perekonomian Indonesia. Maka dari itu, jika kita kembali ke pertanyaan tadi, lalu kemana kekayaan yang kita dapatkan dalam catatan yang itu, maka jawabannya adalah hilang karena adanya kebocoran-kebocoran yang terjadi dalam negara kita. Pidato Presiden Prabowo Subianto menunjukkan hari ini Indonesia sedang mengalami tekanan-tekanan tersebut. Misalnya adanya sebuah tekanan bahwasanya bagaimana global memberikan ketidakpastian terhadap negara kita. Dalam hal lain juga Prabowo Subianto menunjukkan bahwasanya Indonesia ada pendapatan yang sangat luar biasa, namun dalam forum G20 Indonesia menunjukkan sebagai negara dengan pendapatan yang sangat lemah. Dan kini teman-teman kita masuk pada ranah mengapa saya mengatakan bahwasanya ada secercah harapan dari pidato dan visi dari Presiden Prabowo Subianto, di mana dalam penyampaian pidatonya Prabowo Subianto langsung menyatakan bahwasanya untuk dalam pemerintahannya segala bentuk ekspor dari komoditas sumber daya alam akan melalui BUMN yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Ini menunjukkan bahwasanya ada penguatan secara state capitalism untuk menentukan permainan berapa harga yang ditentukan untuk menjadi pendapatan negara kita. Mengapa saya kemudian mengatakan bahwasanya setelah penyampaian tersebut ini menjadi harapan terhadap masa depan negara kita, yaitu Prabowo Subianto menegaskan bahwasanya dalam pemerintahannya dia akan melakukan sebuah peraturan, menerbitkan sebuah peraturan tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam, mewajibkan penjualan sawit, batu bara, dan juga ferroalloys melalui BUMN yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian di sini terjadi sebuah state capitalism untuk menjaga bahwasanya bagaimana tidak ada lagi kebocoran, tidak ada permainan rente, dan juga tidak ada sebuah undervoicing yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
Penguatan dengan penunjukan BUMN sebagai pihak yang ditunjuk secara tunggal untuk melakukan ekspor tersebut merupakan sebuah ranah di mana Prabowo Subianto ingin menguatkan sistem-sistem tersebut. Sistem yang awalnya rentan semakin kuat, dan juga bagaimana state capitalism ini untuk semakin maju. Ini terlihat dari bagaimana kemudian adalah Prabowo Subianto mencontohkan negara-negara seperti Cina, Rusia, Saudi Arabia, dan lain-lain yang maju dengan sumber daya alamnya. Namun pertanyaannya kenapa Indonesia tidak? Dan jawabannya adalah yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu bagaimana adanya kebocoran dan kerentanan-kerentanan itu. Nah, disinilah letak dari harapan itu. Prabowo Subianto hadir sebagai sosok yang kemudian merubah dan mereformasikan segala sistem-sistemnya untuk memajukan pendapatan dan perekonomian Indonesia untuk kembali menjadi negara yang maju, negara yang adidaya, dan negara yang makmur dengan sumber daya alam yang dimiliki. Nah, namun dalam hal ini memang pembahasan state capitalism adalah sebuah bagaimana melihat negara mengambil alih kendali atas komoditas yang dimiliki untuk mengatur, meregulasi, dan memainkan sistemnya. Lebih lanjut, misalnya Ian Bremmer mengatakan bahwasanya state capitalism adalah bagaimana cara itu untuk memainkan peran dalam geopolitiknya melalui kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki. Jadi artinya ketika negara itu sudah mandiri dengan sumber daya alamnya, maka dia memiliki kekuasaan untuk mengontrol secara geopolitik maupun secara internal. Nah, tentu banyak kemudian orang mengatakan bahwasanya apakah Indonesia akan menjadi negara kapitalisme atau akan menjadi semakin sosialisme? Menariknya di sini adalah Prabowo Subianto mengatakan bahwasanya Indonesia adalah negara dengan negara ekonomi Pancasila yang atau juga disebut sebagai ekonomi jalan tengah. Dalam artian kita mengambil yang terbaik dari sosialisme, kita mengambil yang terbaik dari kapitalisme untuk mewujudkan kemakmuran Republik Indonesia. Ini mengingatkan saya terhadap salah satu pepatah dari Deng Xiaoping, sosok pemimpin negara Cina kala itu, mengatakan bahwasanya tidak penting kucing itu berwarna putih, tidak perlu kucing itu berwarna hitam, selama dia bisa menangkap tikus maka dia adalah kucing yang baik. Itu artinya adalah tidak penting apa sistem kita, selama itu membawa kebermanfaatan terhadap rakyat Indonesia, maka itu adalah merupakan sebuah harapan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia. Dan dalam hal tersebut, setelah kita mengetahui bahwasanya sistem apapun bisa dilakukan, ini juga ditegaskan oleh Prabowo Subianto bahwasanya ini tidak serta-merta hanya mengandalkan negara sebagai peran tunggal untuk menentukan nasib bangsa ini. Prabowo Subianto menegaskan bahwasanya keinginan dan sumbangsih pihak-pihak swasta untuk sama-sama mengambil peran untuk mengelola dan juga memberikan kemakmuran terhadap rakyat Indonesia. Maka dari itu kemudian teman-teman, ini adalah harapan yang kita maksud sebagai bagaimana kita bisa jaya kembali dengan sumber daya yang dimiliki. Namun perlu kita jujur terhadap adanya sebuah tantangan dalam pemerintahan kali ini. Misalnya yang pertama adalah bagaimana publik yang mulai tergerus kepercayaan terhadap pemerintahan. Yang kedua adalah bagaimana kemudian penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang berkaitan. Misalnya korupsi, misalnya nepotisme dan kolusi yang masih menjamur di negara kita. Tentu ini adalah tantangan bagi Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang sering dikatakan demi rakyat, demi bangsa, dan demi negara. Maka dari itu yang perlu kita lakukan teman-teman hari ini adalah bagaimana kita memberikan kembali kepercayaan dan harapan bahwasanya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto masih ada harapan Indonesia akan menuju pada negara adidaya, negara maju, negara makmur yang tidak lagi bergantung pada ranah global, namun bisa maju dengan sendirinya dengan sumber daya alam yang dimiliki. Maka dari itu, mari kita percaya pada bangsa dan pemerintahan Prabowo Subianto.